Oke, relasi. Di dalam buku paket sudah ada pengertiannya di halaman 150 bahwasanya relasi itu ini. Himpunan A ke himpunan B adalah hubungan dari masing-masing anggota A ke anggota himpunan B. Intinya ini. Cuma dalam hal yang lebih lengkap, dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa hubungan dari himpunan A ke himpunan B dapat didefinisikan sebagai himpunan bagian dari A cross B. Adapun relasi dari himpunan A ke himpunan B dapat dikenal dengan 3 istilah, yaitu himpunan A disebut daerah asal yaitu domain, himpunan B daerah kawan ke domain, dan himpunan bagian dari himpunan B yang semua elemen yang mendapat pasangan itu adalah ring. Nanti kita jabarkan mana domain, mana codomain, dan mana range. Kita kembali ke halaman awal. Relasi itu lebih kepada apa sih hubungan antara himpunan A ke himpunan B. Jadi jelas artinya, misal sebelah kiri nama orang, misalkan di sini tertulis Andino, lalu ada Natalia, lalu ada Taufik, lalu di sebelah kanan ada tulisan rawon, soto, sate, rujak, cingur, rawon, soto, bakso, nasgor, nasi goreng. Nah, himpunan A di sini ini adalah nama orang, sementara himpunan B ini adalah menu makan. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, relasi ini adalah menghubungkan antara himpunan A dan B sehingga muncullah suatu keterikatan. Di sana Andino suka rawon dan soto. Dia bisa memilih cara untuk dia ini sekaligus menekan-tekan dia ke panah. Andino suka rawon dan soto. Rawon, cara memilih seperti ini, dan soto seperti ini. Natalia sate, rujak, bakso. Natalia sate, rujak, bakso. Taufik nasgor sama sate. Nasgor sama sate. Nah, nama orang ini adalah kesukaan menu. Lalu relasinya apa di sini? Relasinya yang terjadi adalah suka atau kesukaannya. Jika tidak ada kalimat kesukaan, maka relasi hubungan ini jadi seperti apa? Gitu. Bebas untuk merelasikan suatu himpunan. Oke. Terkait dengan domain dan codomain, maka bisa kita ambil dari ini. Jadi nama orang di sini ini adalah himpunan A. Himpunan A bisa dikatakan sebagai daerah asal, atau domain. Sementara menu ini himpunan B bisa dikatakan adalah daerah kawan atau codomain, seperti itu.
Lalu daerah range itu yang mana? Jika anggota kodomain terkena relasi oleh anggota A, itu dimaksudkan adalah termasuk anggota ring. Rawon kena, soto kena, sate dipilih, rujak dipilih, bakso dipilih, nasgor dipilih. Maka kesemuanya ini kodoma ini termasuk adalah ringnya, termasuk himpunan atau elemen ringnya. Kalau misalkan kodomain tidak mesti ring, contoh seperti ini. Contoh ya, contoh untuk menentukan ring dan kodomain, domain, kodomain dan ring. Contoh misalkan himpunan A di sini ya, misalkan Banu, Bani, Bana. Di sini misalkan apa ya? Hobi, baca, game, olahraga. Misalkan hobi berenang, misal seperti ini. Ketika suatu himpunan ini, himpunan A nama orang, himpunan B adalah ketertarikan atau hobi. Himpunannya hobi, maka himpunan A disebut domain, himpunan B adalah kodomain. Himpunan A adalah daerah asal, himpunan B adalah daerah lawan. Nah, ringnya yang mana? Untuk mengkategorikan ring itu yang mana? Ring itu adalah misalnya gini, Banu suka baca dan suka main game. Misalkan Bani suka main game saja, Bana itu suka berenang, begitu. Jadi ringnya itu adalah kodomain yang terkena pilih atau yang memiliki relasi atau hubungan di himpunan A. Ringnya adalah baca, game, dan olahraga. Kan dan berenang. Kenapa olahraga itu tidak termasuk ring? Karena dia posisinya tidak terpilih oleh himpunan A. Begitu. Nah, di sini ada contohnya. Nama siswa, ya. Di sini mata pelajaran favorit. Sudah jelas Aisyah matematika dan IPA, Burhan kesenian IPS dan IPA. Kita lihat di sini bagaimana dagang panahnya seperti ini. Itu. Perhatikan kita membaca terkait dengan dagang panah. Ini kenapa dinamakan dagang panah? Karena sejatinya menghubungkan relasi antara himpunan A dan itu memakai tanda panah. Aisyah memanah matematika dan IPA. Ini bisa kita menggunakan kata-kata Aisyah mata pelajaran favorit matematika dan IPA. Begitu juga dengan yang lain seperti itu. Nah, setelah dipaparkan dengan dagang panah, penyajian relasi itu menggunakan koordinat Kartesius. Sama dengan yang terkait dengan nama ini Adino Natra Taufik, rawon, soto, sate, rujak, bakso. Kita lihat ini, kita buat ya. Kita buat kita buat di sini kita buat di sini. Oke. Nah, di sini adalah himpunan A, di sini himpunan B misalkan. Andino.
Andino sini, Natalia sini, Taufik di sini. Misalkan sini adalah rawon, soto, sate, rujak, bakso, nasi goreng. Kita memakai diagram kartesius lah atau paparan koordinat lah. Diagram kartesius. Andino suka rawon soto, maka kita beri tanda di sini rawon, soto. Natali sate, rujak, bakso. Sate, rujak, bakso. Taufik sate, nasgor. Taufik sate, nasgor. Seperti ini. Terlebih lagi ya kita perlu misalkan begini, mau ditambah titik-titik ini boleh pakai kata streaming, boleh untuk begini. Nah, seperti ini boleh gitu. Terkait dengan diagram kartesius. Bagaimana himpunan pasangan berurutan? Kalau himpunan pasangan berurutan itu kita menyandingkan dengan cara menulis kata-kata. Himpunan pasangan berurutan, himpunan pasangan berurutan. Ya. Caranya penulisannya seperti yang ada di buku paket ini. Nih. Pakai kurung kurawal. Kurung kurawal. Andino kurung buka dulu. Koma dengan rawon. Kurung tutup. Koma lagi. Tulis Andino lagi karena Andino memilih 2 dengan soto. Kurung tutup. Buka lagi. Natalia dengan sate. Seperti itu. Nanti kalian teruskan sendiri terkait dengan himpunan pasangan berurutan. Ini adalah materi tegang relasi himpunan A ke himpunan B dan juga penyajiannya. Yang ini diagram panah, ini diagram panah, yang ini diagram kartesius, dan ini adalah himpunan pasangan berurutan.